Pesantren merupakan lembaga non-formal pendidikan Islam tradisional, di mana para santri tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan para guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Santri biasanya tinggal di asrama dalam lingkungan yang juga menyediakan masjid atau musola untuk beribadah, ruang kelas untuk belajar, serta kegiatan keagamaan lainnya. Salah satu pondok pesantren yang telah lama berdiri di Kabupaten Banyumas adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo yang terletak di Desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Pondok Pesantren Miftahul Huda didirikan pada tahun 1962 Masehi oleh Kiai Haji Zaini Ilyas, putra dari pasangan Kiai Haji Muhammad Ilyas dan Nyai Haja Solihah. Di masa remajanya, Kiai Haji Zaini Ilyas menjelajahi dunia ilmu dengan semangat tak tergoyahkan. Beliau menimba pengetahuan di berbagai pondok pesantren, mulai dari Pondok Pesantren Mafatihul Huda Jampes Kediri di bawah asuhan Syekh Ihsan Dahlan pada tahun 1948 sampai 1949, hingga Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap di bawah asuhan Kiai Haji Badawi Hanafi pada tahun 1949 sampai 1952, dan kembali lagi ke Pondok Pesantren Mafatihul Huda Jampes Kediri selama 3 tahun. Beliau juga pernah mengikuti pasaran Ramadan pada Syekh Muksin, Syekh Muslim, Syekh Tubaji. Selain itu, beliau juga pernah mengikuti tabarukan haji dengan Syekh Qasim Bendo. Perjalanan ilmiahnya berlanjut ke Pondok Pesantren Syekh Masduki Lasem dari tahun 1955 hingga 1960. Perjalanan ini bukan sekedar menimba ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan dedikasinya yang luar biasa. Setelah 12 tahun mengembara ilmu, beliau kembali lagi ke Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin pada tahun 1960. Dan pada tahun itu pula, beliau simbah Kiai Haji Zaini Ilyas dinikahkan dengan putri Kiai Haji Badawi Hanafi yang bernama Nyai Haja Mutasiah. Atas dasar perjodohan antara keduanya dan ketertarikan Kiai Haji Badawi Hanafi terhadap keilmuan yang dimiliki oleh Kiai Haji Zaini Ilyas, setelah beberapa tahun berselang, kemudian mereka pulang dan menetap di Desa Pesawahan. Tepatnya pada tahun 1962, kepulangan pasangan ini diikuti oleh beberapa teman yang ingin melanjutkan haji kepada Kiai Haji Zaini Ilyas. Dari sinilah Pondok Pesantren Miftahul Huda memulai kegiatan belajar mengajar dengan santri-santri pertama beliau. Seiring berjalannya waktu, pondok ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, dibuktikan dengan banyaknya santri dari berbagai daerah. Dari awal berdirinya, Pondok Pesantren Miftahul Huda tetap berkomitmen untuk mengajarkan ilmu agama dan membentuk generasi yang paham agama serta berakhlak mulia. Pondok Pesantren Miftahul Huda mempunyai visi, yaitu terciptanya generasi alim, amilun, mandiri, terampil, dan berakhlakul karimah. Adapun misi Pondok Pesantren Miftahul Huda Pesawahan yaitu mengembangkan tafaqquh fiddin untuk kader ulama yang berbasis ahlu sunnah wal jamaah, menanamkan watak santri dengan sikap kejuangan dan kepemimpinan dan kesahajaan, membekali iptek dan keterampilan untuk kreativitas dan kemandirian santri, menyiapkan santri yang ilmuwan terampil, serta tenaga ahli yang nyantri. Pondok Pesantren Miftahul Huda melengkapi sistem pendidikannya dengan madrasah diniyah yang berfungsi untuk mengkelompokkan santri ke dalam tingkatan-tingkatan khusus, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Dengan pengkelompokan ini, setiap santri mendapatkan perhatian dan bimbingan yang lebih optimal, menjadikan proses belajar mereka lebih efektif dan menyenangkan. Program pertama adalah kelas idadiyah yang diperuntukkan bagi santri yang belum lulus BTQ atau baca tulis Al-Quran. Selanjutnya, kelas sifir. Kelas sifir ditunjukkan untuk santri yang telah lulus dari idadiyah. Di kelas ini mereka mempelajari nahwu sorof dasar dengan kitab Jurumiyah Jawa karya Kiai Haji Abdul Wahid Citangkolo, Banjar, dan Amsilatut Tasrif. Dilanjut setelahnya kelas awaliyah. Program awaliyah menjadi tahapan selanjutnya. Di sini santri mempelajari nahwu dan kitab matan Jurumiyah. Kemudian kelas wusto.
Untuk santri yang lebih mahir ada pada kelas Wusta. Dalam kelas ini, pembelajaran nahwunya menggunakan kitab Al-Imriti, sorof dengan kitab Al-Maqsud, fikih menggunakan kitab Fathul Qorib, dan tarikh menggunakan kitab Al-Barzanji. Dan yang terakhir, kelas Ulia. Program kelas Ulia mengajarkan nahwu dan sorof dengan kitab Alfiyah, fikih dengan kitab Fathul Mu'in, serta tafsir menggunakan kitab Tafsir Jalalain. Adapun metode pembelajaran di pondok pesantren Miftahul Huda juga sangat beragam, termasuk metode tradisional seperti sorogan dan bandungan. Dalam pembelajaran Al-Quran, santri mempelajari dengan metode binado 30 juz serta bilkhoid juz 30 dan 30 juz. Tak ketinggalan, pendidikan formal juga disediakan dari RA sampai perguruan tinggi untuk melengkapi perjalanan pendidikan santri. Selain fokus pada pendidikan, pondok pesantren Miftahul Huda juga menggelar beragam kegiatan rutin keseharian yang memperkaya pengalaman spiritual santri seperti sholat berjamaah, tadarus surat al-Waqiah dan al-Mulk, takror, serta berbagai kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan kegiatan tahunan. Sebagai penunjang kegiatan dan pendidikan para santri, pondok pesantren Miftahul Huda juga memiliki beberapa fasilitas, diantaranya yaitu gedung asrama santri yang terbagi menjadi beberapa komplek, antara lain gedung asrama Induk Putra, gedung asrama Induk Putri, gedung asrama Miftahul Hikmah Putri, gedung asrama Miftahul Hikmah Putra, gedung asrama Miftahul Burhani, gedung asrama Kompleks Sabilul Huda, kamar mandi putra, kamar mandi putri, musolah santri, aula pertemuan, ruang kelas, dan ruang komputer. Pondok pesantren Miftahul Huda merupakan wadah tempat belajar serta pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan diharapkan mampu mencetak generasi muda yang alim, amilun, mandiri, terampil, serta berakhlakul karimah sebagai modal utama para santri dalam menghadapi tantangan zaman.